Konsentrasi, tegak badannya, atur nafas perutnya ya. Fokus, konsentrasi, buang sampai habis, tangan terbuka di atas paha. Nikmati dulu, atur nafasnya dinikmati. Setelah dapat feel-nya, teman-teman bakal ngerasa pundaknya makin lemas gitu ya, makin rileks, konsentrasinya makin dalam. Pada saat mencapai fokus gitu, mari kita berdoa dulu sama-sama supaya apa yang kita latih sekarang terhitung ibadah dan bermanfaat. Perbaiki terus nafasnya sampai benar-benar habis, baru boleh tarik. Nanti teman-teman bakal ngerasa dia makin tebal nih. Ya, silakan. Oke. Sambil kita nunggu teman-teman yang lain ya. Ini kayaknya baru awal banget soalnya. Atur dulu nafas perutnya deh. Oke. Ya. Sambil saya ingetin lagi, berulang-ulang dan selalu akan saya ingetin, teman-teman sekalian, kita adalah latihan olah nafas dan olah energi. Maka keduanya harus dirasakan secara bersamaan. Indikatornya apa? Kita mulai dari indikator paling gampang banget, terukur banget, yaitu kalau kita ngobrol olah nafas, maka buang nafas kita selalu sampai habis. Benar-benar habis, baru boleh tarik ya. Kalau, kenapa angkat tangan? Kenapa ini enggak? Oh, hilang ininya ya, hilang videonya ya. Sebentar. Oke, loh, tadi kok pada hilang. Ya udah, kelihatan semua ya. Oke. Ya, fokus konsentrasi. Ya, tadi di saya hilang semua, tadi hitam semua, jadi bingung tadi. Oke ya, fokus konsentrasi ya. Tadi ulang lagi, yang namanya olah nafas, indikator paling gampangnya buang nafas sampai habis. Kang, dari kapan saya harus buang nafas sampai habis? Dari mulai sekarang sampai nanti ending, gitu ya. Kalau capek bisa diam, tapi olah nafasnya tetap buang nafas sampai habis. Dengan itulah cara kita satu-satunya latihan bakal jadi efektif. Kalau tidak buang nafas sampai habis, teman-teman akan mendapatkan manfaat yang kurang dari yang seharusnya gitu ya. Sayang banget gitu ya. Waktunya sama tapi manfaatnya kurang kan sayang. Indikator kedua yang tentang olah energi. Artinya sepanjang latihan dari awal sampai akhir kita harus ngerasain energi. Indikator paling gampang sih tolakan gitu ya. Kalau udah kerasa yang buletan ya berarti buletan. Kalau udah kerasa putaran berarti putaran. Kalau kemarin teman-teman itu termasuk yang udah ngerasa titik panas, maka titik panas gitu ya. Ikuti latihan sesuai dengan badan masing-masing gitu ya. Jangan nyari-nyari apa yang belum kerasa. Kalau kita ngerasain tolakan, baru ditolakan, maka rasakan tolakan. Nanti bulatan akan kerasa. Kalau kita ngerasain terus bulatan, nanti putaran akan terasa. Kalau kita benar-benar terus ngerasain putaran, nanti titik panas bakal kerasa. Itu step by step-nya. Ya, ikuti latihan step by step. Fokus pada apa yang sudah dirasakan. Gitu ya. Oke, yuk. Fokus konsentrasi. Sebentar lagi. Ini ada yang gede banget. Ini siapa ini ya? Oke, terus. Bentar saya cek dulu. Buang nafas sampai habis ya. Ini oke, saya lihat udah pada biasa latihan semua. Oke. Ya bagus terus ya. Oke, sebentar ya, aku cek dulu satu-satu terus. Oke, ini udah pada pernah. Kang Ari nih, Ari saya belum tahu nih ya, tapi kita coba aja ya. Oke. Ya, teman-teman kita mulai dengan 4 gerakan pertama yang standar ya, yang tarik langsung buang ya. 4 kali, terus gerakan yang sama dengan nafas dada, tarik, tahan di sini, buang di sini. Ya, mulai masing-masing. Ya, mulai masing-masing.
Kalau yang belum hafal, gerakannya gitu-gitu terus aja. Gitu-gitu terus aja ya. Kalau yang sudah hafal setelah 8 kali, lanjutin ke yang dari sini, yang ke dada, dorong depan, samping telinga, dorong atas, gabungin depan 2 kali ya. Kalau yang belum hafal, gitu aja dulu ya. Fokus, konsentrasi, buang sampai habis. Konsentrasi. Ya, sip. Buang benar-benar sampai habis ya teman-teman ya. Makin pelan makin bagus ya. Kita pada fase makin pelan makin bagus. Makin lambat makin bagus. Yang penting bukan jumlah, bukan cepat, tapi maksimal dalam setiap nafas yang diambil. Karena latihan itu cuma 1 kali nafas doang, nafas yang sedang diambil. Kita nggak mikirin yang sudah lewat, kita tidak mikirin yang belum ditarik. Yang sekarang saja maksimalkan. Ya terus, Pak Sony bagus terus. Perlambat terus semuanya. Udah kerasa padatnya langsung, merindingnya udah bukan jebret-jebret merinding, udah kerasa banget gesekannya. Walaupun kita diem itu kerasa, biasanya udah kerasa kayak setrum-setrum. Fokus, konsentrasi, tegak badannya. Ini ada yang bagus banget kayaknya ini. Terus ya konsentrasi ya, saya sampai penasaran. Buang sampai habis ya. Buang sampai habis terus. Makin pelan makin bagus terus. Ya. Kalau yang belum hafal gerakan cuman gini doang, tarik, tahan di sini, buang ke bawah, jebret ke bawah. Habis banget, tarik lagi ke sini. Terus tahan dulu, gitu lagi ke bawah. Terus kalau yang sudah total 4 kali perut tadi, terus 4 kali nafas yang nafas dada, terus yang dorong ya sampai 2 kali seri, tangannya boleh ditaruh di atas paha. Terus atur nafasnya yang terbaik ya, karena justru fase diam seperti ini penting banget karena dia ngumpulin energi. Terus ya, kalau teman-teman yang baru gabung banget, nafas perut aja dulu. Nafas perut itu tarik lewat hidung, kembungin perutnya. Pas buang, kempesin perutnya. Tarik langsung buang, tidak usah pakai tahan. Yang penting buangnya sampai habis. Terus. Iya, terus. Kalau sudah, tangannya taruh atas paha. Konsen ya, konsen. Set, fokus. Konsen terus. Yang belum selesaikan dulu. Bukan cepat-cepat soalnya, tenang aja. Terus habis, sampai habis Kang Krisna, terus Kang Riza, terus Kang Wayan, Kang Amsori, terus Teh Tulil, Hendri, terus Kang Hendri, Ahmad Tirto. Dikejar aja Kang Windy, nafas perut terus dada, kan baru masuk ya. Yang baru masuk, konsentrasi nafas perut, rasakan tekanan, langsung ubah ke nafas dada. Tak, langsung yang ginian, tak gitu aja dulu. Oke. Nice. Ya, tangannya taruh di atas paha ya. Kalau udah tangannya taruh di atas paha, rasakan di kedua telapak tangan dan dada bagian atas. Oke, fokus konsentrasi.
Hanya dengan ngatur nafas aja kerasa ada bola di telapak tangan tuh, das gitu. Hanya dengan ngatur nafas aja. Ya, karena energi itu bergerak berdasarkan perintah otak. Kalau kita niatin begitu ya dia bakal begitu. Sampai nanti dia akan sangat padat sampai teman-teman sadar, oh iya ini beneran. Awalnya kayak nggak kerasa, emang begitu, diperintah aja dulu. Tapi nanti akan kerasa banget dengan sendiri. Sampai kerasa berat di telapak tangan, ya. Terus sampai kerasa berat banget di telapak tangan. Sekarang dipalamain dulu di sini. Dirasain sampai kerasa berat di telapak tangan. Terus. Sorry, saya lupa satu. Terus. Dipadetin terus. Pang. Oke, fokus. Teman-teman kan pegang bola di telapak tangan nih. Tangannya taruh depan, hadap-hadapan. Das. Konsentrasi penuh, rasakan. Atur nafas, masih nafas dada. Ya, kalau di samping ini nih, set gitu doang. Kurang jauh. Sini ya, set gitu. Fokus, konsentrasi. Habis, mulai. Tarik ke perut, tahan naik ke dada, buang, bawang ke depan. Kuncinya pas narik lagi, semua tekanan ambil lagi, bak ke sini, dia menguat, terasa berat, naik lebih berat, buang, dia muter lebih kencang. Iya, mulai masing-masing. Terusin gitu, set. Ya, masing-masing. Terus konsentrasi. Ya. Dirasain banget ya. Dirasain banget. Ini adalah gerakan yang ngebantu kita muterin di telapak tangan. Kalau tadi ngumpulin energi yang udah biasa teman-teman latih, terus mulai disalurin ke telapak tangan, itu fungsi yang 4 gerakan pertama, yang 8, berarti 16 tadi ya. Karena telapak tangannya sudah ada energi, yang hasil kemarin-kemarin sudah dikeluarkan, sekarang diputerin di telapak tangan. Maka teman-teman kalau bisa rasakan putarannya. Pas kesini dia muter kenceng, jadi berat banget. Pas narik dia, pas tahan dia muter lagi lebih kenceng. Pas buang lebih das. Jadi pas kedorong ke depan tuh ada tolakan di depan lawan. Memang tolakannya nggak sekeras kalau kita gini, tapi putarannya lebih kerasa kalau gini. Nanti dia muter Cobain, rasain. Nah, coba rasain. Paksa. Ya, kalau teman-teman sehat, paksa. Yes, bagus. Fokus, das. Ini di sini kalau benar teman-teman udah masuk fase latihan, udah mulai susah nih di sini. Atur nafasnya udah mulai susah. Nariknya bakal susah-susah di sini. Kalau nafasnya benar, maka perbaiki nafasnya. Kalau masih nyantai-nyantai di sini, nafasnya tadi belum benar. Buanglah sampai benar-benar habis banget, baru boleh tarik. Nanti baru kerasa si tekanan dan kesulitannya. Yuk terus, yuk Azhar, terus ya, terus perkuat ya, terus masih, terus Kak Ahmad Tirto, semangat. Ya pasti berat, kalau benar pasti berat di sini. Ya kalau benar pasti berat di sini. Maka kalau masih santai, nafasnya harus perbaiki, berarti nggak benar tadi.
Yuk perbaiki di sini. Oke, paksa. Kalau ngedorongnya nggak kuat satu nafas, boleh ya tarik tahan, buang lagi, jebret. Karena dorongnya biasanya lebih parah sih, berat. Bos. Terus masih oke. Telapak tangan taruh depan. Selesaikan nafasnya, telapak tangan taruh depan. Rasakan tolakan dari depan. Terus dulu. Oke. Sekarang kita puterin seluruh tubuh ya. Ini gerakan yang selalu kita ulang. Semoga teman-teman udah kebayang. Tarik ke dada, rasakan bola energi di telapak tangan. Tahan, pas buang. Energi itu kerasanya di dada. Nempel ke bawah, ke perut, tulang ekor, punggung bawah, punggung atas, ke bahu, baru ke telapak tangan. Gerakan tangannya pas buang gini, set gitu. Tapi pas gini belum nyalurin ke tangan. Dia nyalurin di dada, ke perut, tulang ekor, punggung belakang, naik ke atas, bahu, baru di sini ke telapak tangan. Yes, gitu ya. Kalau udah, tarik lagi ke sini. Tahan dulu, buang, jebret. Gitu ya. Ya, mulai masing-masing. Ya. Mulai masing-masing. Ini ngumpulin energi. Karena teman-teman tadi putaran energi di telapak tangannya udah kuat, maka ketika dia ngumpulin energi, dia pasti nyedotnya besar. Kayak pompa gitu ya. Pompanya kalau wattnya besar kan nyedotnya kenceng. Tadi kita ngebesarin si wattnya itu, pompanya biar muternya kenceng. Sekarang pompa yang besar itu dipakai nyedot sebanyak mungkin, energinya dipadetin, energinya langsung diputerin ke seluruh tubuh. Fungsinya apa? Supaya energi di tubuh kita jadi muter. Artinya pompanya nanti bukan di telapak tangan lagi, tapi seluruh tubuh bisa nyedot energi lebih cepat. Ini rangkaian pembukaan kita. Selalu akan kita latih supaya kita terbiasa. Ya, dulu ingat pas awal kita selalu 5 kali gitu ya. Sekarang udah 4 kali. Targetnya apa? 4 kali. 4 gerakan gitu ya. Kalau dulu kan 5 gerakan begini. Artinya kita punya target dalam 4 kali nafas doang, teman-teman energinya udah full, udah bisa buat apa aja. Itu kita latih berulang-ulang mungkin hampir setengah tahun ya. Nah, kalau kita sekarang mulai ngelatih ini sehingga teman-teman bisa langsung muter energi efektif hanya dalam beberapa kali nafas. Makanya selalu akan kita ulang. Fokus, konsentrasi. Enak deh. Yuk. Saya terus terang ini, saya nggak tahu ada apa hari ini, tapi saya lihat teman-teman tuh kayaknya bagus banget gitu. Saya bahkan lihatnya nggak sambil buka mata tadi sambil tutup mata aja, kerasanya enak banget. Sok terus nikmati kayak gini ya. Saya pikir ada menarik hari ini. Ya. Terus nikmati dahsyatnya, teman-teman paksain badannya supaya benar-benar maksimal latihan kali ini. Gerakannya kan simpel ya, energinya padetin terus. Ih, itu kan bagus tuh. Bagus, nih halaman ini bagus banget. Terus, ya, tarik ke sini, tahan, pas buang, ke bawahin sedikit, naik, dar, lawan, full. Ya, buang sampai habis. Kuncinya pas tarik, tarik semuanya energinya. Tahan dulu, buang, bawah dulu, naik, dar lagi. Ya. Buang sampai habis ya, Kang Rizky Ginanjar. Terus, habis banget baru tarik lagi. Ya.
Kalau kunci nafas adalah buang sampai habis. Kunci supaya cepat energinya, pas nariknya harus diambil semua energi. Saya pikir itu kayaknya patokan yang paling gampang buat kita ya. Terus dikit lagi, bagus. Terus paksa sedikit lagi. Udah pada naik ini. Banget ini, bagus. Ini tanggal berapa sih? Saya penasaran, ini dekat-dekat tengah bulan atau enggak? Kok bagus banget ya? Terus fokus, terus paksa dikit lagi. Ini bagus banget ini. Bagus banget, asli. 29 orang. Oke. Paksa dikit lagi. Paksa maksimalkan. Ya, bukan ngejar jumlah. Yang penting maksimalkan. Maksimalkan. Yes. Terus ngawahi terus Kak Andri, Mas Fani, terus Kak Eko, Buis, Dimar, Yusuf, Kak Krisna, David, Riza, Kang Wayan, terus paksa. Yuk, ayo tulil. Yuk, Kang Andri, sorry, Kang Ahmad Tirto, terus Teh Rela, gak kelihatan sih, tapi ya hajar ke Teh. Terus Kang Rizky, Kang Windy, Haisam gak deh. Oke. Bagus. Ini bagus. Yuk, terus dikit lagi ya. Lagi bagus banget soalnya. Paksa dikit lagi. Semangat. Oke. Telapak tangan taruh di depan. Habiskan nafasnya, selesaikan gerakannya. Telapak tangan taruh depan. Fokus, rasakan tolakan sedikit. Fokus, konsentrasi. Rasakan tolakannya dulu, baru tangannya taruh di atas paha. Ya. Rasain tolakan di depan dulu, terus tangannya taruh di atas paha, kumpulin bola energinya di telapak tangan. Rasain banget, buang sampai habis banget. Ya. Harus beda dong. Tadi gimana, sekarang gimana? Pasti lebih dahsyat sekarang. Fokus, konsentrasi. Fokus dulu, konsentrasi dulu. Masih. Oke. Sambil perhatiin gerakannya gampang banget. Dulu pernah kita latih. Dari posisi tangan di atas paha, pas tarik, tempelin, tahan naik ke atas, buang samping. Ya, buang samping. Di sini harus udah cepat buangnya, gerakan tangannya gitu lebih cepat supaya pas di sini, habis di sini. Tarik sini, kiri di atas, buang. Tarik sini, buang. Tarik dada lagi, buang bawah. Selesai. Setelah itu ulangi lagi. Tarik naik lagi ke atas. Tahan yang lama. Buangnya rada cepat gerakan tangannya. Supaya pas. Buang di telapak tangan. Tarik ke sini. Buang depan. Tarik sini. Buang depan. Tarik sini. Samping dada. Buang bawah.
Ya, dulu udah sering banget kita latih. Siap, mulai. Telapak tangan di atas paha. Ya, kita mulai yang pertama di aba-aba bareng-bareng, setelah itu masing-masing. 3, habiskan dulu. 2, habis. 1, habis. Tarik. Tempelin, kasih jarak aja deh, biar gampang. Tahan di atas. Buah. Bola telapak tangan, kerasa dari samping. Kejang sendiri, biasanya jari-jarinya habis. Balik. Tahan, 2 telapak rasakan. Buah. Lawan tolakan dari depan. Habis. Tarik. Tahan dulu. Rasakan tolakan 12 telapak tangan. Buah. Lawan tolakan. Habis. Tarik. Tahan dulu. 12 telapak tangan kerasa bolanya. Buah. Rasakan tolakan dari bawah, lawan. Habis banget. Kalau udah habis banget, mulai lagi. Ya, masing-masing. Ke atas lagi, tahan di atas, buang samping. Terus kayak tadi lagi. Ini kata saya bakal banyak yang ngerasain kayak ada angin. Kayaknya ada angin. So, maksimalin karena bagus banget kalian. Ada padat semua. Pertama nanti pas gerakan yang kedua, ketiga, keempat itu kayaknya anginnya kerasa banget. Ya, maksimalin ya. Dari samping, jebret samping. Tarik kiri di atas kayak pegang bola. Bes, kanan yang maju. Terus nanti kiri yang maju, terus nanti ke bawah. Iya. Beda-beda dikit gerakan nggak apa-apa ya. Yang penting buang sampai habis, rasakan tolakan. Semua ngerasain tolakan, tarik, tahan, dan buang kerasa tolakan. Paksa ya. Saya tadi nggak maksimal ngaba-ngabanya. Karena saya harus bilang tarik pas terakhir. Jadi saya tadi nggak buang sampai habis itu. Tapi teman-teman karena nggak harus ngaba-ngaba, habis banget baru tarik. Terus. Yuk. Paksa sampai habis banget, yuk. Minimal nanti nafas yang keempat kayaknya bakal kerasa ada anginnya deh. Kayaknya ya. Tapi kayaknya sih banyak tuh bakal kerasa. Terus, maksimalin, makanya maksimalin. Habis banget. Tolakan rasain terus. Ayo, terus. Kang, saya lupa gerakannya, yang ingetnya aja. Yang penting yang ingetnya aja. Ingatnya cuma ke bawah, ya udah ke bawah aja, nggak apa-apa. Ya, jangan biar nggak usah riweh lah, nggak usah bingung. Yang jelas aja, yang ingatnya aja. Terus. Habis. Terus Kang Rizky, saya tahu itu pasti berat. Terus. Teh Tulil, terus. Ke sampingnya juga ada tolakan dari samping ya. Kayak ada dinding mau menghimpit kita tuh nahan dinding itu gitu. Itu kerasa banget dinding. Cuman memang harus rada cepet ke yang samping karena nafasnya biasanya nggak bisa panjang. Supaya pas di pinggang, pas habis langsung disambut sama gerakan berikutnya. Ayo. Yang depannya bakal diperkuat sedikit ya. Jadi pas dorong ke depan pasti kerasa lebih berat. Pakai semua tolakan itu, lawan tolakannya supaya ototnya kejang sendiri. Terus. Nah, pokoknya gerakan-gerakan yang ke depan bakal kerasa berat.
pakai tolakan beratnya itu buat dilawan supaya nanti jalur energinya gampang kebukanya. Terus buang sampai habis ya. Terus buang sampai habis. Ayo Bu Lili, Pak Hasan, semangat. Atau sama Megi itu. Terus semangat. Terus Kang Didi. Pas ke sampingnya dirasain ya dari samping. Terus. Wih, nahannya lama Kang Didi. Hebat. Terus. Kang Wahid. Terus. Pakai tolakan-tolakan yang terasa buat memaksimalkan si latihan kita. Terus. Yes, ya, lawan, maksimalin. Habis, yuk Kang Hendri. Sampai habis banget Kang Hendri. Habis banget, baru boleh tarik. Yuk Kang Absari, terus. Dar. Tirto, hati-hati ya. Hati-hati maksudnya adalah maksimalin banget si buang nafasnya, habisin banget. Sayang gitu. Waktu kita latihan segitu-gitunya kalau nggak maksimal sayang. Terus. Ya saatnya latihan ya, saatnya maksimal. Terus. Kang join XHI. Nggak tahu di sini. Sokder Kang, dari tadi saya perhatiin kok. Bagus kok. Terus. Ini ada Dina Marina Kang Robi bukan? Terus kalau latihan terus Kang, ya kalau yang nggak ada gambar saya nggak bisa ini ya, tapi harapannya teman-teman sedang berlatih ya. Karena nonton itu nggak akan bikin sakti ya. Kita juga nggak akan sakti. Nonton itu nggak akan bikin kemampuan meningkat. Terus, jebret. Terus dikit lagi, paksa dikit lagi, yuk dikit lagi, dikit lagi. Oke, bagus. Selesaikan dulu gerakannya sampai ending. Jadi mas sampai ending ya, sampai teman-teman posisi di bawah, terus tangannya taruh di atas paha. Tangannya taruh di atas paha. Kumpulin lagi energinya di kedua belah telapak tangan. Kerasa banget megang energi, bolanya kerasa. Kalau digerak-gerak jari-jarinya tuh kerasa itu pegang-pegang sesuatu. Ya, kumpulin sampai jelas. Kerasa banget ada energi. Fokus konsentrasi. Rasakan di kedua belah telapak tangan. Iya, bagus. Nice. Yang belum selesai, selesaiin dulu. Ya, yang belum selesai, selesaiin dulu. Yang udah tangannya taruh di atas paha. Ya, fokus, konsentrasi. Rasain dulu bola energinya. Ya, di sini teman-teman harus benar-benar konsentrasi, bukan istirahat ya. Harus benar-benar konsentrasi. Kumpulin semua jerih payah kerja keras tadi. Supaya bisa dimanfaatin di gerakan selanjutnya. Oke. Iya, fokus. Iya, bagus. Oke ya. Sambil liatin ini juga gerakan yang sudah sangat familiar gitu ya, udah sering ini dulu masih kita sering ya. Gerakan itu pakai nafas dada, gerakan pertama kumpulin di sini, tarik, pek gitu ya. Rasain bola kedua belah telapak tangan gitu ya, padat. Tahan. Rasain makin padat, pas buang, kiri ke atas, kanan ke bawah. Peng. Ya, shoot gitu ya. Telapaknya muter tetap, ini ke atas, ini ke bawah. Ini tinggal dorong doang. Set. Ini yang dorong ada tekanan dari bawah, yang atas ada tekanan dari atas. Peng, habis banget. Aba-aba tarik ke berikutnya, balikin. Rasain lagi, tahan, padetin, pas buang, samping. Udah habis, samping. Kalau udah habis, banget, tarik, deketin di sini lengan kiri sama lengan kanan nggak bisa ada padat gitu, jadi rada susah dideketin biasanya. Tarik ke sini, aba-aba tahan dulu, aba-aba buang, tarik sedikit, dorong depan.
Ya, kalau dari samping, tarik sini, tahan dulu, buang, pak, gitu ya, set, gitu. Tarik, balikin lagi, tahan, buang, des. Tarik, set. Jadi nggak deket banget ya, jauh. Tahan dulu nih, pas buangnya, tarik sedikit, dorong depan. Ini ngelawan tolakan depan. Set, habis banget. Sama, begitu habis banget, tarik lagi. Jebret ke sini. Ya. Ya, mulai masing-masing. Mulai masing-masing. Tak. Tahan kalau sudah siap. Kanan bawah, kiri atas. Kalau sudah siap, lakukan. Nah. Terus balikin lagi, pas tarik. Berikutnya, balikin lagi. Berikutnya, pas buang samping, kedepanin, tarik, pas buang tarik sedikit, dorong depan. Sok coba masing-masing. Ya, kalau yang baru pertama kali nyoba ini dirasa-rasa dulu, gitu ya. Setiap bergerak tekanannya terasa. Kalau udah biasa, maksimalin si tolakannya tadi. Maksimalin terus. Ya bagus, habis samping balikin. Habis samping ke depan ya, sorry. Ke depan, pas tarik, pas buang, tarik sedikit, jebret ke bawah, jebret ke depan. Ya, mirip-mirip gitulah gerakannya. Beda-beda sedikit, is okay. Terus, Kang Trisna, sokder, berat tahan, lawan, beratnya dilawan ya. Terus Kang David, atas kerasa, bawah kerasa. Terus iya, ini alhamdulillah kita zoomnya nggak 40 menit, jadi bisa dimaksimalin banget. Terus jebret, pas nariknya tutorial dirasain das gitu, kita padatnya dirasain das ya. Semua tarik, tahan, dan buang padatnya kerasa ya. Ini beda sama kalau dulu kita latihan HI ya. Dulu latihan HI itu pas tarik kita nggak mikirin, lemes aja gitu. Kejang itu cuman pas buang. Nah, maka bedanya sekarang adalah tarik, tahan, dan buang selalu kerasa kepadatan energi. Bedanya dulu kita latihan HI, kejang itu dikejangkan. Ototnya yang dikejangkan sama kita. Tapi sekarang otot itu tidak dikejangkan sengaja, tapi karena melawan tolakan dia kejang sendiri. Bedanya jauh. Ya, dua konsep dasarnya bedanya jauh. Ya, terus. Nah, saya ulang lagi ya. Beda kalau teman-teman dulu latihan HI sama latihan yang sekarang. Kenapa latihan sekarang itu sedikit gerakannya, nggak terlalu lama, tapi capeknya dan ngembaliin energi yang dulu pernah kita latih itu cepat banget. Karena dua hal tadi. Yang pertama, kita selalu ngerasain tekanan di tarik, tahan, dan buang. Bukan hanya pas buang aja. Dan kedua, kita tidak mengejangkan, tapi kita melawan tolakan. Jadi, beda nanti yang kerasanya. Lakukan itu, buang sampai habis, udah, top lah. Terus, habis. Terus, habis dulu. Paksa sedikit lagi. Paksa sedikit lagi. Paksa sedikit lagi. Iya. Nice. Sedikit lagi. Lebih dahsyat lagi. Paksa lagi. Yuk. Bagus, bagus, bagus. Berat gitu, Lel. Betul. Terus, Kang Wayan udah oke. Kang Trisna udah oke. Terus ya, buang sampai habis ya. Jadi perjuangannya berat nih. Buang nafas tetap harus habis. Tekanan kan udah berat banget. Harus tetap dipertahankan. Jadi ini susah. Nggak semua orang nggak semua orang mau latihan susah-susah kayak gini gitu. Maka teman-teman, menurut saya bagus
udah bisa sampai seperti ini, udah bagus banget ini. Online lagi, siapa yang mau marahin teman-teman? Gak ada yang mau marahin teman-teman. Teman-teman willingness melakukan sendiri, berarti orang-orang hebat. Ayo terus, paksain dikit lagi, nggak sampai 5, bukan, malah nggak sampai 5 menit, nggak sampai 1 menit lagi, cuma 1 menit kurang. Ya paksain, 1 menit kurang, paksain. Satu menit kurang, paksain. Ya, sedikit lagi. Kalau yang sudah selesai, tangannya taruh depan. Ya. Kalau yang sudah selesai, tangannya taruh depan. Des, hadap ke depan. Fokus, konsentrasi, rasakan si tolakan dari depan, bola energi di telapak tangan kerasa. Oke. Kang, saya rada susah kerasa bola energi dibikin cakar. Kalau rada susah dibikin cakar, nanti dia gampang ngumpul nih. Kerasa nanti kayak jadi bola gitu. Ya. Oke, fokus dulu, rasain dulu. Bukan istirahat ya, ini benar-benar harus konsentrasi karena ini memanen hasil kerja keras teman-teman. Oke, kita tutup sama gerakan sederhana banget. Tarik ke samping dada, tahan, buang depan. Nah, cuma 5 kali. Lakukan 5 kali masing-masing. Kalau sudah habis banget, tarik lagi ke sini, depan lagi. Cuma 5 kali. Supaya energinya bisa di normalin dulu. Terus, ya, masing-masing. Yang terbaik ya, cuma 5 kali nafas. Yuk, yang terbaik. Kalau bisa sepelan mungkin, saatnya sepelan mungkin. Sahabat, habis. Sampai habis tetap ya. Nariknya dirasain banget, Jess. Iya, bagus. I see. That's nice. Very nice. Sangat baik, sangat baik. Terus. Nariknya ya, narik tetap dirasain. Oke, bagus. Kalau sudah 5 kali, tangan di atas paha, atur nafas dada yang dalam nariknya, tahan yang lama, buangnya boleh cepat tapi sampai habis. Ya, ini yang tahannya yang lama ya, supaya energinya kembali cepat normal gitu. Bukan normal ya, tidak terlalu bergejolak. Kalau sudah 5 kali, tangannya taruh atas paha, tarik nafas dada yang dalam, tahannya yang lama, buang boleh cepat tapi tetap sampai habis. Teman-teman bakal ngerasain kayak ada yang set gitu. Kayak apa ya, setuh apa ya, kayak ada yang ngumpul, set, kadang merinding ke dalam, set, gitu. Merinding ke dada gitu ya, kayak ada yang ngumpul ke dada, peng, gitu. Fokus, konsentrasi. Setelah oke, ya mungkin sekitar 5 kali nafas gitu ya, teman-teman nafas perut, nanti ada yang gerak dari dada ke perut. Nah, fokus, terusin fokus di perut. Oke, sambil teman-teman begitu, kita akan buka, ya sok, konsentrasi ya, sampai kerasa enakan. Dan teman-teman saya mute-nya di off-in. Kalau yang mau nanya, boleh nanya. Kalau mau nanya, nyalain dulu mikrofonnya. Setelah nanya di off-in ya mikrofonnya, supaya suaranya nggak tabrakan. Ya, kalau yang udah rada-rada oke, kalau mau ditanya atau mau diafirmasi apalah, bebas lah ya gitu ya. Bebas nanya apapun gitu ya. Oke.
Ya, oke. Ini bagus nih kalau mau terapi habis ini, bagus. Bagus banget. Kayaknya oke, ada yang mau tanyain mungkin? Silakan. Ada yang mau pingsan? Enggak sih kayaknya. Pingsan mah nggak ada ya tadi ya. Belum? Oh, Kang belum connect, Kang masih masih nyawanya masih setengah, belum bisa nanya. Belum, oke. Okay. Kalau teman-teman tadi aware, yang kita latih tadi adalah angin 6 dan angin 9 ya, kalau zaman dulu. Tapi posisinya duduk, angin 6 sama angin 9. Ini, apa hari ini kita latihannya itu, karena saya pengen ngingetin lagi ke tujuan awal kita, yaitu kita bisa melatih jurus-jurus yang angin dan air dengan bukan nuansa ya, sensasi yang berbeda lah gitu ya. Dulu kita pengen namatin angin 1, kayaknya nggak tamat-tamat gitu ya. Ya, ini diingetin lagi lah, ada 6, ada 9. Nah, jadi mungkin nanti teman-teman bisa ngulik sendiri dengan patokan tadi ya, buang nafas sampai habis, merasakan tolakan, baik tarik, tahan, dan buang. Dan kunci yang ketiga yang tadi udah kita ulang-ulang adalah kuncinya itu pas narik. Pas narik itu harus ambil semua energinya. Jadi makin besar gitu ya. Kang As nggak bisa di-unmute, sorry, bentar. Loh, saya salah ya? Oke, coba lagi deh kalau yang mau nanya. Oh iya, udah pada nanya berarti tadi ya. Saya kok ngelihat cahaya berubah-ubah. Siapa ini yang ngelihat cahaya? Bukan mau pingsan itu. Kalau putih-putih sekeliling itu biasanya ada indikasi mau pingsan ya. Bukan jadi bisa ngelihat. Tapi kalau cahayanya digini lagi ke tangan, terus di sini ada kelihatan mungkin aura yang bisa jadi ya, gitu. Oke, siapa nih yang mau nanya duluan? Saya. Boleh. Ini tadi tuh pas yang gini ya, yang agak ke atas terus gini gitu. Nah, itu tuh pas tahan nafas perut kayak yang bunyi-bunyi gitu, duduk gitu. Itu apa bocor nafas? Apa gimana tuh? Oke. Kebetulan saya kan sama. Oke. Pertanyaan bagus ini Teh Tulil. Oke. Pertama, mau nafas dada, diafragma atau perut, semua udara pasti masuk ke paru-paru. Nggak mungkin ada udara masuk perut. Ya, karena organ pernafasan kita tuh paru-paru, bukan perut. Bedanya apa sih 3 nafas itu? Adalah pengembungan si ototnya. Nah, pengembungan si ototnya. Gitu. Nah, apakah ada udara bocor dari paru-paru ke perut? Nggak ada pasti, karena nggak ada jalur dari paru-paru, ada jalur khusus ke perut, nggak ada ya yang bisa langsung. Dia harus tenggorokan dulu, ada klep dulu. Nah, kalau ada sensasi di perut, kerebek-kerebek atau apa gitu ya, atau ada teman kita yang kalau gitu pengen kentut gitu ya, kemarin kan ada yang nanya tuh, kalau kentut gimana? Merusak konsentrasi atau enggak gitu. Nah, itu nilai sensasi normal badan aja gitu ya. Toh tidak setiap begitu kerebek-kerebek gitu ya. Nah, jadi ketika hal-hal seperti itu terjadi, fokus pada apa yang harus kita fokuskan. Harus fokus pas terhadap pengaturan nafas dan si tekanannya itu. Jadi yang lain abaikan saja pada latihan-latihan berikutnya ya. Jadi nggak selalu begitu kok, nggak selalu begitu ya. Pasti itu hanya insidental, pas-pasan aja. Itu bukan berarti salah narik nafas gitu. Enggak sih. Kalau gini, nafas yang ya pertama tadi buangnya sampai habis nggak? Banget nggak? Iya. Ya berarti udah nafasnya benar, gitu aja. Patokan pertama itu nafas itu harus buangnya sampai habis banget. Kalau buang sampai habis banget, nafas apapun, bahkan nafas biasa pun jadi latihan. Itu. Jadi berarti udah benar nafasnya. Kalau buang nafas sampai habis. Gitu. Oke, tanya lagi.
Nah, yakin ya, pede aja. Kayak yang lain mungkin. Ya, Buis. Badannya panas semua ini kenapa? Buis, badannya panas semua. Ya nggak apa-apa lah, Buis. Terus, kepala ngalir terus. Ngalir terus. Oh, kenapa dari tadi ngalir terus dari atas ke bawah? Oke. Ini apa namanya? Bahu, terus ke belakang terus. Tadi ini panasnya sekarang seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Oke. Berarti Ibu nafas perutnya dilamain sekarang ya. Nanti dibantu sedikit biar ini ya. Ya, kalau panas seluruh tubuh itu wajar. Apalagi pas latihan. Habis latihan harusnya masih rada wajar tapi perlu dikumpulin. Ya, itu aja. Kalau habis dikumpulin masih ada yang nempel di sebagian tubuh, mungkin lagi terapi otomatis. Gitu ya. Itu sih kira-kira patokannya kira-kira gitu. Pada goyang-goyang terus ini dari tadi panas. Aduh. Kan jadi peka, Bu, itu mah biasa. Kalau peka jadi sagala karasa. Nggak apa-apa. Aman. Oke, coba tanya lagi silakan. Yuk. Tentang serang lagi kan? Ya. Kan untuk pada saat terapi, maksudnya energi diputar itu visualisasikan atau kerasa diputar, soalnya kemarin coba terapi istri ya, katanya cuma tangan hangat aja, tangan rasa hangat. Beda kalau misalnya kalau latihan tuh kerasa tuh muter, tapi kalau dipakai terapi tuh nggak kerasa muter, cuma rasa hangat aja. Nah maksudnya diputar energi itu kita visualisasikan atau memang kerasa kita putarkan kan? Oke. Pada saat latihan gitu putarnya. Sebetulnya sama kayak pas gini. Ada kondisi yang ingin kita capai sama ada proses mencapai itu, gitu ya. Saya mau bilang gini, idealnya ketika kita gini kan sebenarnya bisa kerasa ya muter gitu ya. Sebetulnya bisa pas latihan apalagi, karena energinya kan pasti gede, jadi ngegores malah kerasa. Iya, kalau latihan terasa kan. Nah, idealnya putaran seperti itu yang pas di terapi ya kerasa seperti itu. Nah, cuman nanti, ini nih, apa yang dirasain pasien sama kita tuh beda. Karena sensornya pasien sama kita beda. Ada yang kita udah panas ceritanya ya, udah jebret sama pasien, karena pasien yang nggak peka nggak kerasa. Ditanya gimana rasanya Bu? Nggak kerasa apa-apa. Terus kitanya down, ya, sia-sia saya gitu. Ada yang kerasanya dingin sama pasien, ada yang kerasanya sing-sireman, ada yang kesetrum dan teman-temannya. Karena sensornya pasien beda sama kita. Nah, jadi patokannya adalah yang penting lihatin dulu, idealnya begitu. Masalah ketika kita tempelkan itu sama kita sendiri, dia belum terasa maksimal, ya berarti disitulah kita harus berlatih. Oh, berarti saya harus perbaiki gimana caranya pas gitu. Tanpa harus tarik tahan buang, dia udah kerasa putarannya gitu. Nah, itu berarti PR kita harus diperbaiki di situ. Sehingga nanti gitu. Ya, maksudnya jangan sampai karena nggak begitu dianggap salah gitu. Karena kadang-kadang kita lagi proses ke sana gitu. Ya. Kebayang ya? Bayang, soalnya kalau dia tuh terasa banget putar gitu, terasa gitu. Pas giliran terapi kok nggak keluar. Putar yang sama nanti harus terasa di situ. Harusnya bisa dong, orang gini bisa kok. Oke, siap. Oke, yang lain nanya mungkin, silakan. Kalau ada yang kurang jelas tanya lagi ya, jangan sungkan. Pokoknya saya bakal jawab sebisa mungkin ya. Yuk, Teh Yati, kumaha Teh? Kenapa tadi tumben pas penyaluran teh kayak yang apa, banyak kayak jarum-jarum gitu tah ke tangan tuh, nyocokkan gitu kan, nggak biasanya kayak gitu. Selalu pas depan selalu ya, barusan aja ini barusan latihan ini. Oke. Jadi, ini mah kalau susah nih kalau sama Ibu Yati mah kelihatan aja. Oke, teman-teman sekalian, gini. Hebat. Ketika kita latihan itu ada beberapa hal yang juga kita setting lah intinya gitu ya. Salah satunya tadi itu disetting supaya tekanan dari depannya lebih padat. Jadi dari sini itu dipadetin gitu, ditembakin sebetulnya dari sini.
Nah, jadi kalau teman-teman tadi pas latihan gini kerasa lebih besar dorongannya, lebih gerenyam-gerenyem, itu karena memang settingan energinya supaya teman-teman lebih bisa kerasa itu. Tapi kalau yang tadi sih nggak bahaya ya, nggak sebahaya pas kasus waktu itu saya diserang. Nah itu karena teman-teman ini udah baik-baik ini sekarang gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi tadi jawabannya kemungkinan besar gara-gara memang tadi ditembakin dari situ, gitu ya, untuk memperbesar settingan. Oke, ada pertanyaan lagi. Halo, oke, ada yang mau tanya lagi? Ya. Udah. Kan kalau itu apa ya? Iya itu sih, itu settingan sih ya. Jadi kan setiap yang latihan pasti disetting dari sini supaya lebih cepet aja latihannya. Oke, apalagi yang mau ditanyain? Ada yang aneh mungkin, ada yang apa? Atau ada mau nanya tentang yang lain? Satu pertanyaan lagi sebelum kita ending. Masih ada 3 menitan. Enggak, nanya lagi lah kalau ada yang nanya. Yuk. Kemarin nyobain latihan PM mandiri. Ada kan ngerasa ketariknya sama kalau latihan bareng-bareng. Jadi mikirnya aduh ini bener. Kita kalau waktu latihan bareng-bareng kemarin kan kerasa banget kan sih dari leher, dari pundak leher belakang terus itu merasa ketarik banget gitu kayak dijenggut lah gitu. Kalau sendiri mah nggak terlalu keras. Oke. Pertanyaannya? Itu kenapa kayak gitu? Pertanyaan kenapa? Oke. Nah ini pertanyaan bagus ya. Teman-teman sekalian, ya jelas beda tuh kalau bareng-bareng kan gitu ya. Bareng-bareng kan emang ditarik, jadi wajar kalau keras. Kalau sendiri kan nggak ada tarikan. Nah, tapi apa ya sih yang bedanya kalau ini? Yang tidak berubahnya adalah jalurnya masih kebuka gitu ya. Jadi relnya udah ada gitu. Lu tinggal jalan, tapi kalau dulu mah didorong, sekarang mah harus dengan kekuatan sendiri ke sana. Dua-duanya penting karena didorong iya biar tahu jalurnya, ditarik biar tahu jalurnya. Setelah itu kan pada suatu saat yang berbahagia kita harus bisa sendiri kan. Makanya latihan mandiri, begitu habis latihan terus latihan mandiri itu penting karena ya mungkin kita dapat kemudahan ketika latihan bersama, energinya yang bareng-bareng besar, gede, gampang, lebih mudah. Tapi di satu saat, di satu sisi kita harus sadar bahwa kita nggak bisa selalu bersama-sama kan begitu. Ketika kasus-kasus kita harus sendiri mungkin. Sehingga latihan mandiri di mana tarikan itu nggak terlalu jelas dan teman-temannya itu harus juga kita lalui. Nah jadi ini 2 jenis latihan yang jangan dianggap aduh kalau gitu saya pengen latihan bareng-bareng aja deh soalnya kerasa. Nah kadang-kadang salah mikir di situ. Padahal justru latihan-latihan yang mandiri ini yang kan nggak mungkin setiap ini Kang tarik ya kira belum tentu ya setiap saat kita bisa begitu. Jadi nggak pede kan jadinya. Ya bener nggak nih? Iya nggak pede itu kan gini. Ini Kang ini ada poin bagus. Nggak pede itu adalah sesuatu yang harus dihadapi. Ketika terlewati kita akan pede selamanya karena kita tahu di baliknya apa. Ini tuh memang musuh besar yang harus dilawan, yang harus dihadapi udah sekali. Kalau kita sekarang udah run away, nantilah menghadapi ketidakpedeannya biar bareng sama Kang As berdua misalnya, yang mau nyatain ke cewek lah. Tuani sorangan kudu sama teman gitu ya. Kalau sendiri nggak berani ya nggak akan beres-beres gitu ya. Jadi saya berharap teman-teman semua lewat pertanyaan ini bagus banget. Yang saya mau sampaikan adalah anggap sebagai latihan bersama dan latihan mandiri adalah 2 sisi yang saling melengkapi. Karena ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika latihan bersama ada susahnya kata saya. Yang temannya lama, yang sininya cepat, susah nanti tiba-tiba udah berubah lagi kan gitu ya. Itu ada kesulitan-kesulitan seperti itu. Ada yang misalkan sinyal gitu ya dan teman-teman. Kalau latihan mandiri mana ada urusan sinyal kan gitu ya. Urusan kita doang kan gitu. Nah, di satu sisi latihan mandiri juga ada kelebihan-kelebihan yang sebetulnya tersembunyi, kayak sulit, kayak kelemahan, padahal ternyata disitulah malah intinya kan suatu saat kalian harus bisa sendiri, suatu saat kalian harus bisa ngelatih, ya, itu. Terus tadi ada pertanyaan sedikit,
kayaknya tadi panjang nih pertanyaan. Ya kalau nggak ada yang nanya lagi, ini mungkin yang terakhir ini ya. Oke. Ada pertanyaan, Kang, bagaimana biar pas saat terapi pasien bisa nyaman dengan energi yang kita salurkan ke pasien? Kebanyakan pasien saya pada ngeluh kalau energi saya terlalu panas, minimal jadi bikin gerah ke tubuh pasien. Oke, teman-teman sekalian, ini jawabannya bisa jawaban biasa. Gini, saya tanya dulu. Pasien di terapi itu mau nyaman atau mau sehat? Itu pertanyaan pertama dulu. Ya. Biasanya sih mau sehat. Ya, biasanya mau sehat, mau di terapi, bukan pengen nyaman. Ya, pengen nyaman mau ngobrol aja. Ya. Ketika pasien itu pengen sehat, maka seharusnya masalah nyaman tidak nyaman itu bukan masalah besar ya. Selamat teman-teman terapi walaupun panas, kerasanya nggak enak tapi sembuh. Yang masalah itu udah nggak nyaman nggak sembuh gitu. Itu jadi masalah. Ya. Nah, jadi kata saya, kalau masalah pendapat pasien ini untuk awal-awal jangan terlalu jadi patokan dulu. Yang penting perbesar, perbanyak jam terbang terapi dulu sehingga efektivitas dari terapi kita akan lebih cepat. Karena itu yang pasien inginkan itu kok. Bukan dipegang sejuk nyaman terus enggak. Masalah nyaman mah masalah belakang, karena kalau kita terapi 10 pasien, yang ini bisa ngerasa panas, yang ini biasa ngerasa aja, yang ini enggak macam-macam. Gitu ya. Sehingga kita enggak terlalu ambil pusing. Terapi kita sama-sama aja, tapi 10 pasien bisa ngasih respon yang berbeda. Itu kalau teman-teman punya pasien banyak, pasti pernah ngalamin gitu. Hari kesini mah gini, hari kesini mah gini, perasaan kita sama-sama aja. Kita nggak ada yang salah kok. Hanya fungsi awal dari terapi adalah kita ingin bantu pasien untuk lebih pulih gitu ya, pulih lebih sehat. Maka fungsi itu yang teman-teman harus kuatkan. Masalah pendapat dari ini ya kita terima gitu ya. Kita ambil masukan, tapi jangan cuma dari satu kita jadiin, oh iya berarti saya gini, nggak gitu. Kalau teman-teman statistik udah 30, teman-teman pasti tahu, oh ternyata terapi saya itu energinya kerasnya macam-macam, pasti gitu. Nah, jadi yang masalah pasien bilang gini nggak valid biasanya. Kadang nanti kalau 10 pasien dia ngasih yang beda-beda. Jadi fokusin pada kemampuan kita muterin energi, efektivitas dari si terapi kita. Ya, jadi saya nggak jawab, karena pertanyaan tadi data ini. Kalau udah banyak pasien mah nggak gitu kok gitu ya. Oke. Terus tadi ada pertanyaan satu lagi adalah mungkin yang terakhir ya. Bagaimana untuk melatih pituitari biar lebih peka? Oke. Teman-teman sekalian, gini. Ini jawabannya bisa panjang, bisa lebar. Tapi saya pengen persingkat ke poinnya aja. Pituitari kan yang organ di bagian kepala kita yang merespon, menerjemahkan si kayak energi ya, kepadatan, feeling, dan teman-teman. Kalau kita bilang, saya nggak akan bilang, nanti aktifkan software untuk pengaktif pituitari, tembak ke sini, nggak, saya nggak mau bilang gitu. Saya mau bilang yang praktis-praktis yang kita bisa lakukan. Karena kita ngaktifin pengaktif pituitari belum tentu semuanya bisa gitu ya, belum tentu semuanya kerasa. Daripada halu, mending yang terukur aja. Nah teman-teman sekalian, ketika kita berlatih merasakan tekanan, itu energi kita makin besar dan pituitari kita dipaksa untuk selalu merasakan selama 45 menit, malah tadi ya 45 menit, teman-teman dari awal udah merasakan terus energi. Artinya 45 menit pituitari itu dipaksa untuk aktif. Masalah dia nanti aktifnya seperti apa kita nggak tahu, dan itu nggak bisa dipaksain karena tiap orang beda-beda. Ada misalkan Teh Tulil, Teh Yati, itu mereka udah punya bakat banget gitu ya, emang gampang aktifnya. Tapi kalau kita yang ya kelas rakyat jelata susah begitu ya. Kita nggak ada turunan, rumahnya baik-baik saja, tidak ada entitas yang aneh-aneh ya, biasa aja, kita susah kan gitu. Maka tapi kita punya waktu bisa berlatih, disitulah jalurnya mungkin gitu ya. Jadi
Yang gampang ya udah perbanyak latihan, karena setiap berlatih kepekaan itu akan terasah terus. Bayangin 45 menit kita ngelatih kepekaan terus-terusan. Itu bukan hal mudah itu. Ya. Itu akan jadi salah satu yang sangat membantu buat teman-teman yang pengen aktif Fitritari. Itu satu. Kedua, masalah si percaya diri yang menurut saya gitu ya. Bayangin gini ya, teman-teman mau naik sepeda nih, udah mulai naik sepeda, goyang-goyang, jatuh-jatuh, tapi terus sama orang tua kita bilang, udah kamu gak akan bisa naik sepeda. Dihancurin sih motivasinya seperti itu. Semua orang yang ketemu kamu gak akan bisa naik sepeda, itu mah susah, bla. Akhirnya bisa jadi si anak ini, kita yang sedang latihan ini bisa jadi, udahlah gak usah belajar lah gitu ya. Dan gak akan bisa juga, kata orang-orang yang lebih hebat gak akan bisa. Nah, ini juga kejadian sama kita, misalkan gini ya, kita ngerasain just gitu, udah kerasa muter, tapi sedikit, baru kerasa di sedikit, terus kita bilang, bohongan ini kayaknya halusinasi doang gitu. Udah kerasa sebetulnya, sama kita sendiri kerasa, tapi sama kita sendiri di off-in. Begitu kita bilang, enggak ini bohong, ini halusinasi, maka itulah yang terjadi. Otak kita langsung, ini halusinasi, ngeblok langsung. Feeling misalkan, ya, misalkan, aduh ini kayaknya hari ini kalau saya ini bagusnya ke daerah, nggak kesana deh, nggak pergi deh, gitu ya. Kita punya feeling. Terus sama kita diabaikan aja. Artinya kan, itu tadi sudah mendeteksi, gitu ya. Kita nggak tahu misalkan, mana ada feeling, terus sama kita di offin, itu mah nggak penting, gitu. Maka otak kita ngerekam yang gitu nggak penting. Akhirnya diblok sendiri sama kita. Nah, dua hal ini yang menurut saya bisa membantu kita berlatih Fitritari. Jadi yang pertama, latih, karena latihan itu dua yang diperbesar. Satu, energinya diperbesar, baterainya jadi bagus. Kedua sih, Fitritarinya, kepekaannya bakal lebih tinggi. Dan faktor berikutnya yang paling penting adalah percaya diri, yakin aja dulu. Karena semua juga yakin dulu, ya. Jangan pernah mikir ini halusinasi dan teman-temannya. Ya, apapun itu coba aja dulu. Gitu ya. Nanti akan ada waktunya di mana kita tahu, oh ini ternyata yang saya coba-coba ini benar gitu. Dulu kita naik sepeda nyungsepnya berapa kali sih kan gitu ya. Tapi sekarang semua tahu kita bisa naik sepeda kan gitu ya. Kita sendiri yakin udah 10 tahun nggak naik sepeda, tiba-tiba dikasih Brompton 125 juta dinaikin pasti. Udah 5 tahun nggak naik sepeda juga kan, ya seneng aja bisa. Nggak akan lupa kalau udah bisa. Nah masalahnya kan gini, nggak semua otak udah. Otak kita tuh sedang berusaha mencapai titik bisa naik sepeda gitu. Begitu udah bisa mah terus-terusan bisa gak? Disitulah nanti reward dari latihan teman-teman. Nah, tapi ingat, tiap kita itu punya tanda kutip kemampuan yang masing-masing. Ya, nggak semuanya harus begitu kok. Kita saling mengisi. Ada yang memang jatuhnya nanti di terapinya bagian terapi ginjal yang paling bagus gitu ya. Karena memang gitu ternyata. Pengalaman saya ngelatih terapis 10 terapis gitu ya, kadang-kadang sih ini mah udah bagus ya kalau nerapi jantung mah cepet, yang ini mah nerapi kalau jantung tuh bisa hese lila, tapi kalau kanker cepet, padahal energi sama-sama aja. Nah itu yang bikin saya bingung gitu. Jadi kayak saya berkesimpulan pada saat ini ya, ada jodoh-jodohan juga nih energinya gitu. Yang ini mah ada yang teman saya ginjal tamat, orang gagal ginjal dibilang sekarang di medis nggak bisa recover, sama dia recover loh, gitu kan? Kok bisa ya? Ya gitu, macam-macam. Ada yang nanti bagusnya di non medisnya kan gitu ya. Jangan yang nggak, tiap orang munculnya awalnya ya nggak bisa kita prediksi ya mana yang lebih cocok duluan ya. Nah jadi kita terima aja sebagai reward ya. Ya kayak main Mobile Legend lah. Kalau teman-teman main Mobile Legend ya, kan equipment nggak milih ya, tiba-tiba muncul aja. Ya, yang penting kita ngebunuhin monster, dapat pengalaman, dapat koinnya, nanti ya otomatis dia naik sendiri. Naiknya jadi gimana kita nggak tahu, spek kita seperti apa kita nggak tahu. Yang pasti kalau kita tetap berlatih pasti ada kemajuan. Itu. Ya mungkin itu dulu ya teman-teman. Thank you banget di latihan yang kali ini. Saya tadi terkesima di awal karena saya lihat, sayangnya tadi saya lagi merem sih. Saya nggak lihat siapanya, tapi saya lihat ada yang bagus banget hari ini, gitu ya. Saya cari-cari gitu, mana tadi yang energinya bagus gitu ya. Tapi di tengah-tengah saya lihat teman-teman fokus banget semuanya, which is sangat baik. Terusin latihannya. Udah, paling gitu aja latihan kali ini ya.
Mohon pisan atas perhatiannya, kita tutup bareng-bareng dengan istighfar, astagfirullahaladzim, saya mohon maaf kalau ada yang salah, alhamdulillah, dan doa akhir majelis. Astagfirullah wa atubu ilaih. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat istirahat, minum jangan lupa sebelum tidur ya. Oke, kita end ya.